kantor ini. Yang ini sudah di-download ya? Nah ya, di situ ada pengadministrasian perkantoran. Berarti khusus guru TU. Oke, khusus TU ya. Wah pinter nih. Operator tempatnya di operator layanan operasional. Udah, jangan ada pertanyaan lagi. Ya. Kedua, masalah persyaratan. Syarat-syarat di situ ada surat keterangan pengalaman kerja, surat lamaran, surat pernyataan 5 poin, satu lagi surat sama nih. Surat keterangan pengalaman kerja sama nih. Ada dua ya. Ya, jangan tiba-tiba kamu kaget ngucuk-ngucuk minta tanda tangan kepala dinas. Ya, kami nggak minta tanda tangan kepala dinas. Ini untuk surat pengalaman kerja kami daftar PTKK. Bukan kepala dinas, tapi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang tanda tangan berarti kopnya kop sekolah, bukan kop dinas. Tuh, ingat. Isinya kita bahas satu-satu. Surat pengalaman kerja yang pakai kop sekolah. Ya, saya yang bertantangan di bawah ini nama kepala sekolah, NIP, jabatan kepala SD atau SMP, unit kerja SD atau SMP berapa, sebut. Dengan ini menerangkan bahwa nama yang bersangkutan yang sebagai pendaftar P3K, tempat tanggal lahir sesuai KK dan KTP, pendidikannya apa? SLTA, SMA, kalau yang S1 tempat kerja, daftarlah di sekolah masing-masing. Jangan tiba-tiba yang contoh dari SD 1 daftar ke SD 2. Perhatikan pada saat pendaftaran. Perhatikan kamu pada saat pendaftaran. Jadi pilihlah sekolah yang memang tempat kamu bekerja, karena di situ database BKN kemarin pendataannya itu terdata di sekolah tersebut. Masalah NIK ataupun nama yang berbeda, kan kemarin pendataan database BKN tidak jadi masalah, ya. Jangan jadi permasalahan. Kalau bisa daftar. Yang harus diperhatikan itu syarat-syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran. Surat lamaran. Surat lamaran jangan diketik. Tulis tangan huruf kapital. Ada sikap lagi yang tulis tangan. Pernyataan 5 poin. Tulis tangan. Surat keterangan ini kan cuma 4 kolom. Kalaupun kamu sudah 20 tahun di sekolah itu, buat 4 tahun lah. Jangan tiba-tiba 20 kolom kamu bikin. Kan cuma 4 tahun dimintanya. Walaupun yang kemarin itu sudah 16 tahun mau hilang, kan ada database kemarin kan kita sudah daftar masuknya dari situ kan. Ya 4 tahun deh, kalau diminta 4 tahun nggak usah, nggak sampai 20 kolom, nggak usah, buat 4, jangan 20 kok. Jadi jangan terlalu imajinatifnya terlalu tinggi, imajinasinya terlalu tinggi. Mentang-mentang sudah 20 tahun lebih, nggak di 20 tahun lebih di sini, karena dimintanya 4, kaget nyalai aturan, kamu udah lulus, buatlah tetap 4. Pengalaman kerja di sini, nah ada gak yang seandainya 4 tahun nih ya. Tahun pertama 2000 berapa Pak tahun? 21 sampai 4 ya. 2021 kemarin dia nih di SD 1. Karena Pak sekolahnya tadi belok pindah. Kan banyak biasanya itu operator nih, belok buntut. Kalau kemarin 2021 dia di SD 1, tiba-tiba dia di 2022 sampai 2024 dia di SD 17.
Di sini tetap dilampirkan 2021 SD 1, 2022 SD 17, dan sampai terakhir 2024 di SD 17. Jadi tidak terhitung 3 tahun karena dia tidak putus. Karena di Dapodiknya tidak putus di situ. Yang ingin kami tekankan kembali, tolong dibaca dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran. Kalau bisa bagi ke guru P3K untuk yang guru. Kalau bisa kamu kopi ke. Baca benar-benar. Intinya di sini ikro. Baca. Kalau kamu tidak membaca, bisa salah langkah. Jangan salah ke siapa-siapa, salah ke diri dewek tadi karena dia kalau baca. Pertama, pas foto dengan pakaian formal, jangan pakaian cak ini foto. Latar berwarna putih, bajunya warna putih, latar belakang warna merah. Gampang. Ganti background buka Google, ganti warna merah langsung berubah. Ingat, kalau diminta warna merah, jangan warna biru, jangan warna hitam. Kartu tanda penduduk, KTP. Nah, yang belum ada KTP, uruslah KTP. Yang belum cetak KTP, cetaklah KTP dulu. Kalaupun belum ada cetakan elektronik kan bisa dapat dari Capil. Surat lamaran, nah surat lamaran tadi ditujukan kepada wali kota. Kan di situ ada contoh ya. Ikuti sesuai dengan contoh. Surat pernyataan 5 poin yang ditulis huruf kapital, kertas HPS putih polos, jangan ada yang bergaris karena di situ tulisannya polos. Ijazah asli luar negeri, tidak kata ada yang luar negeri harus ini teruskan. Taskrip nilai untuk yang satu, surat keterangan pengalaman kerja tadi, surat keterangan aktif bekerja. Aktif ya, aktif ya, bukan tahun ini berhenti, tahun ini masuk lagi. Sertifikat yang untuk yang 4 tahun aktif ini P3K gelombang pertama ya. Sudah tahu informasi bahwa ada yang gelombang kedua kan? Untuk gelombang kedua P3K yang belum terdata, contoh 2023 baru masuk. Nggak usah nak macem-macem nak ngano ke Dapodik mundur dan lain-lain. Kaget bisa diusul ke di P3K apa namanya? Paruh waktu gelombang ke 2 tahun ini, tetap di tahun ini di November. Nah, gelombang kedua yang baru masuk. Tapi kalau lihat yang di sini senior. Kalau ini apalagi operator yang rombongan aku dari 2012 banyak nih. Dari sini ini poin-poin penting yang kami jelaskan ya tentang tata cara pendaftaran. Kira-kira ada pertanyaan lain enggak yang memang menyangkut dengan pendaftaran P3K? Pastinya masih banyak nih. Ayo coba kita musyawarah sama-sama, tanya jawab di sini. Oke. Jadi kenapa diminta 4 tahun? Ini dari keputusan BKN sendiri. Keputusan BKN dan OPD yang terkait. BKPSDM, BKD. Tetap 4. Kak Tri, berapa tahun Kak Tri? 20 tahun Kak Tri. 20 tahun ya? 20 tahun masa kerja kan? Tetap dia cuma dibikin 4. Tidak lebih. Nah, untuk deskripsi pekerjaan untuk operator ya, operator layanan operasional, di situ deskripsi pekerjaannya melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis. Nah, itulah deskripsi pekerjaan. Untuk yang TU, mana TU? Ini ya? Ini. Pengadministrasian perkantoran itu
deskripsi pekerjaannya melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintah dan pelayanan publik, customer service. Ya, baca di sini ya. Untuk yang TU ya, bukan operator ya. Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik, customer service, dalam kurung customer service. Nah, ada lagi yang nak bertanya maju.